Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja admin mendapatkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi atau penerimaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini atau pengangkatan buat rekan-rekan yang sudah PG. Ini resmi dari Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, diperhatikan tanggalnya, dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Nanti juga ada estimasi harinya. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Agar rekan-rekan itu menjadi orang pertama yang selalu mendapatkan info update dari channel ini jika channel ini upload. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Mengenai pengangkatan P3K Guru di tahun 2022 ini, pastinya ini ditunggu-tunggu oleh 134.022 orang atau 69% dari 193.000 yang lulus passing grade di tahun 2021. Ini banyak sekali ditanyakan kapan tanggalnya sebenarnya. Nah, kita sudah mendapatkan rekan-rekan ya. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ini simulasi jadwal ya, simulasi jadwal seleksi CASN tahun 2022. Nah, ini materi dipaparkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan di sini kita lihat ada 16 ya, ada 16 kegiatan termasuk pelaksanaan seleksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nomor, ada kegiatannya, terus ada tanggal awal, tanggal akhir, dan jumlah hari. Nah, jumlah harinya rekan-rekannya, misalnya pengumuman seleksi tanggal dimulainya itu tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal berakhirnya itu 19 Oktober 2022. Berarti ada 15 hari. Namun rekan-rekan ya, di sini ada beberapa teks yang kurang jelas, seperti yang ini kurang jelas. Jadi admin berinisiatif untuk membuatkan tabel seperti ini ya. Nah, jadi ini isinya sama sebenarnya rekan-rekan ya. Jadi admin di sini cuma ingin memperjelas saja mengenai jadwal ini karena di tadi ya, gambar yang tadi itu kurang jelas. Jadi nomor pertama adalah pengumuman seleksi. Tanggal awalnya itu tanggal 5 bulan 10 tahun 2022 atau 5 Oktober dan berakhirnya tanggal 19 bulan 10 tahun 2022. Artinya ada 15 hari. Jadi waktu yang diberikan itu ada 15 hari untuk pengumuman seleksi. Namun dalam pengumuman seleksi ini rekan-rekan juga sudah bisa melakukan pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal 5 Oktober itu juga. Nah, dan berakhirnya di tanggal 26. Jadi rekan-rekan ada 22 hari waktu ya yang diberikan oleh Panitia Seleksi Nasional untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya ada seleksi administrasi. Bagi yang diseleksi administrasinya ya, bagi yang diseleksi administrasinya dimulai pada tanggal 5 Oktober dan berakhir pada tanggal 1 November. Tanggal 1 November rekan-rekan ya. Nah, jumlah harinya ada 28 hari. Selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu dimulai pada tanggal 2 November dan berakhir 3 November. Jadi ada 2 hari rekan-rekan ya, jumlah harinya. Selanjutnya ada masa sanggah yang diberikan. Jika ada rekan-rekan yang ingin melakukan sanggahan dari hasil seleksi administrasi ini. Ini dimulainya tanggal 4 November sampai 6 November. Yaitu ada 3 hari. Jawab sanggah. Langsung jawab sanggahnya di tanggal 4 November sampai 10 November. Jadi ada 7 hari rekan-rekan ya. Jadi ini sama dengan yang di 2021. Ada 7 hari waktu yang digunakan untuk melakukan jawab sanggah. Terus ada pengumuman. Jadi ini pengumuman pasca masa sanggah. Jadi setelah dijawab diumumkan kembali pada tanggal 11 November sampai, nah ini tanggal 11 November sampai tanggal 11 November artinya cuma 1 hari. Cuma hari itu juga langsung diumumkan secara keseluruhan ya, semua yang sudah dijawab sanggahnya. Terus ada penarikan data final. Nah, penarikan data final dari yang sudah lolos seleksi administrasi ini dan seterusnya. Ini tanggal 12 November sampai tanggal 13. Nah, ini ada 2 hari yang dilakukan atau digunakan. Selanjutnya ada penjadwalan seleksi. Nah, jadwal seleksi itu di tanggal 14 November sampai 16 November atau 3 hari. Nah, ada 3 hari Bapak Ibu ya.
Di poin ke-10, penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi. Nah, ini jadwal per sesi dari instansi ke pelamar. Nah, mungkin saja ada instansi yang hanya menggunakan dua sesi, ada yang 3 sesi. Satu sesinya, sesi pertamanya itu dimulainya jam berapa, dan berakhirnya kapan, begitu rekan-rekan ya. Nah, ini dimulai di tanggal 17 November sampai 23 November. Nah, ini nanti ada rekan-rekan lihat di sini untuk instansinya. Jadi dimanapun instansi rekan-rekan itu nanti dilihat di sini, ini nanti pengumumannya ya, penyampaiannya. Jadi ada 7 hari waktu yang digunakan oleh panitia seleksi nasional. Oke, selanjutnya ini masih lanjutannya karena tadi ada 16 poin. Di nomor 11, pelaksanaan seleksi tanggal awal 24 November. Nah, ini sudah pelaksanaan ya. Nah, tanggal berakhirnya itu tanggal 23, jadi ada 1 bulan atau 30 hari. Setelah selesai, dilakukan pengolahan hasil seleksi. Dimulainya di tanggal 16 Desember, nah ini ya, tanggal 16 Desember sampai tanggal 29 Desember atau ada 14 hari, 2 minggu ya. Setelah dilakukan pengolahan hasil, selanjutnya akan diumumkan pengumuman hasil seleksi mulai tanggal 30 Desember. Jadi sehari setelah hasil seleksi ini, pengolahan hasil seleksi, sehari setelahnya itu sudah diumumkan sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi ada 2 hari. Di nomor 14 ada masa sanggah. Nah, setelah pengumuman hasil seleksi, rekan-rekan juga bisa melakukan lagi sanggah jika ada yang perlu disanggah ya. Tapi ingat, sanggahan itu hanya bisa dilakukan bagi peserta yang kesalahannya itu dilakukan oleh panitia seleksi nasional. Seperti di tahun 2021 ya, yang pernah ikut pastinya sudah paham lah. Itu di tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 3 Januari. Jadi ini ya, 2023, mohon maaf di sini ada kesalahan. Ya, ini 2023. Jadi ada 3 hari. Di nomor 15 ada jawab sanggah pasca pengumuman. Nah, di sini dijawab di tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 Januari 2023. Ini ada 1 minggu juga. Setelah dijawab, diumumkan kembali pasca masa sanggah ya. Setelah dijawab ini di tanggal 8 Januari sampai tanggal 9 Januari 2023. Jadi ada 2 hari. Nah, disinilah rekan-rekan lihat nanti mengenai hasil seleksinya. Nah, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah jadwal resmi dari BKN. Selanjutnya kita bisa lihat rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Di sini ada P3K guru tetap ya menggunakan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Di sini di prioritas ada prioritas ya. Ada prioritas yaitu prioritas 1 THK 2 guru negeri lulusan PPG dan guru swasta. Terus ada prioritas 2 yaitu untuk THK 2, prioritas 3 guru negeri. Selanjutnya ada umum. Nah, ini umum ada lulusan PPG, ada peserta yang terdaftar di Dapodik. Mau dia guru swasta, mau guru honor negeri, dia masuk umum. Dengan catatan, peserta tersebut itu masa kerjanya kurang dari 3 tahun berdasarkan keaktifan di Dapodik. Oke, rekan-rekan ya. Nah, ini ya pelamar yang tercatat dalam Dapodik. Nah, jelas rekan-rekan ya. Jadi yang THK 2 ini juga adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan database ex tenaga honorer pada BKN. Jadi wajib tercatat dalam database BKN untuk yang THK 2 ini. Dan guru negeri adalah guru non-ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdaftar aktif di Dapodik dan memiliki masa kerja paling sedikit 3 tahun. Nah, itu rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita lihat mengenai proses pendaftarannya. Oke, abaikan saja teks yang di atas ini. Proses pendaftaran P3K guru. Nah, di sini kita bisa melakukan pendaftaran rekan-rekan ya. Dan di sini ada peserta. Nah, ini buram rekan-rekan ya. Seleksi penempatan yang pertama pastinya yang masuk kategori prioritas 1. Terus selanjutnya yang prioritas 2 yang THK 2 yaitu observasi, penyesuaian formasi Kemenpan RB. Ini jika ada sisa formasi. Nah, di sini rekan-rekan lihat ini buram ya. Sisa formasi.
Nah, jika setelah THK 2 masih ada sisa formasi, lanjut ke prioritas 3 dan terakhir adalah untuk yang umum. Nah, ini ya. Setelah semuanya selesai, di sini nanti ada pengolahan nilai. Jadi yang paling penting di sini ini adalah jadwal pendaftarannya rekan-rekan ya. Pelaksanaan seleksi P3K ini. Jadi semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.